Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sagita. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian sumber energi dan juga komponen-komponen sebagai sumber energi. Nah, yang pertama yaitu ada sumber energi. Nah, sumber energi merupakan bahan-bahan makanan sumber lemak seperti lemak dan minyak ataupun kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, selain itu juga bahan makanan sumber karbohidrat seperti padi-padian, umbi-umbian, dan gula murni. Nah, energi dalam tubuh diperoleh dari asupan makronutrien dalam makanan dan minuman. Nah, kebutuhan energi yang tinggi dalam tubuh akan digunakan untuk aktivitas fisik dibandingkan untuk pertumbuhan. Nah, dalam sumber energi ini karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Nah, karena karbohidrat itu menyumbangkan 80% bagi tubuh sebagai sumber energi tubuh. Nah, karbohidrat di dalam tubuh akan mengalami hidrolisis sehingga akan menjadi menghasilkan glukosa. Nah, lalu glukosa akan dipecah untuk menghasilkan energi yang akan berbentuk dalam ATP. Nah, ATP ini yang akan digunakan untuk kinerja otot. Selain itu juga karbohidrat juga digunakan sebagai sumber energi untuk saraf pusat, terutama pada otak. Lalu yang kedua itu ada komponen-komponen sumber energi. Nah, yang pertama yaitu ada karbonhidrat. Nah, karbonhidrat itu merupakan bahan makanan sebagai sumber tenaga yang terdapat dalam tumbuhan dan daging hewan. Selain itu, karbonhidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat, seperti selulosa, pektin, dan lignin. Nah, karbonhidrat menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh. Tubuh menggunakan karbonhidrat seperti layaknya mesin mobil menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Nah, jadi diumpamakan karbonhidrat ini sebagai bahan utama sumber energi yang dibutuhkan tubuh untuk tubuh menjalankan kinerja tubuhnya. Nah, lalu yang kedua itu ada protein. Nah, protein ini terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nutrien. Nah, selain itu ada juga seperti unsur sulfur dan fosfor yang membentuk protein. Nah, protein ini dapat ditemui melalui tumbuh-tumbuhan baik pun hewan. Nah, kalau misalnya dari tumbuh-tumbuhan itu seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, dan kacang hijau yang memiliki kadar protein tinggi. Nah, apabila dari hewan itu bisa didapatkan pada daging ayam, ikan, telur, susu. Nah, lalu yang ketiga itu ada lemak. Nah, lemak ini merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin. Nah, itu seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, bahan-bahan makanan yang mengandung lemak banyak akan memberi rasa kenyang yang lama. Selain itu juga karena lemak memberikan rasa gurih pada makanan, jadi memberikan kesan rasa kenyang. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada Lalu yang keempat yaitu ada vitamin. Vitamin merupakan zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Nah, vitamin ini termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Nah, lalu yang kelima yaitu ada mineral dan air. Nah, mineral merupakan senyawa organik yang memiliki peranan penting bagi tubuh. Nah, kenapa? Karena mineral ini dibutuhkan tubuh sebagai zat pembangun dan zat pelindung. Nah, banyak terdapat dalam lauk pauk seperti sayuran, misalnya tuh zat besi. Nah, zat besi ini dapat kita temui pada bayam, kangkung, telur, dan sayuran hijau lainnya. Nah, lalu yaitu ada air. Nah, air ini merupakan bahan utama atau memiliki peranan sangat penting karena fungsinya itu tidak dapat tergantikan oleh senyawa lain. Nah, fungsi air ini sebagai pembentuk cairan tubuh, alat pengangkut unsur-unsur gizi, dan adapun sebagai pengatur panas tubuh dan pengangkut sisa oksidasi dari dalam tubuh. Nah, sekian dari penjelasan saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
mempertahankan jaringan tubuh. Berfungsi membentuk sel-sel pada jaringan tubuh, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Nah, yang termasuk golongan kelompok ini adalah protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, kemudian yang terakhir ada zat gizi sebagai pengatur proses di dalam tubuh. Di sini saya Febian Lestari Lubis akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pengelolaan sumber energi. Energi pada tubuh dihasilkan oleh proses biokimiawi bernama katabolisme. Secara garis besar, proses biokimia yang terjadi dalam tubuh kita dinamakan metabolisme. Sedangkan metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi lebih sederhana, kebanyakan berubah menjadi energi. Kebersihan ini kemudian akan menjadi bahan bakar oleh proses anabolisme, yaitu molekul-molekul kecil dibangun menjadi molekul yang lebih besar. Reaksi katabolisme di dalam tubuh, makanan yang sedang dikonsumsi, termasuk organ pencernaan, akan dipecah oleh enzim yang ada dalam sistem pencernaan kita. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Asam amino juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau dioksidasi menjadi urea. Hormon-hormon yang terlibat di dalam reaksi katabolisme. Yang pertama ada kortisol. Hormon ini membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang kedua ada sitokin. Ini adalah zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem perkembangan. Yang ketiga ada glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sumber energi. Nah, yang dimana faktor yang mempengaruhi sumber energi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Nah, hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya informasi sehingga dapat terjadi kesalahan dalam memahami kebutuhan gizi. Nah, yang kedua ada prasangka. Prasangka buruk terhadap beberapa jenis makanan bergizi tinggi dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Nah, misalnya di beberapa daerah, tempe yang merupakan sumber protein yang paling murah tidak dijadikan bahan makanan yang layak untuk dimakan karena masyarakat menganggap bahwa mengonsumsi makanan tersebut dapat memperendahkan derajat mereka. Nah, yang ketiga ada kebiasaan. Nah, adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu juga mempengaruhi status gizi. Nah, misalnya di beberapa daerah terdapat larangan makan pisang dan pepaya bagi para gadis remaja. Nah, padahal kan makanan tersebut merupakan sumber vitamin yang sangat baik. Nah, yang ketiga ada kesukaan. Nah, kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan sehingga tubuh tidak memperoleh zat-zat yang dibutuhkan secara cukup. Nah, yang kelima ada ekonomi. Status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi karena penyediaan makanan bergizi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, masyarakat dengan kondisi perekonomian yang tinggi biasanya mencukupi kebutuhan gizi keluarganya dibandingkan dengan masyarakat yang kondisi perekonomiannya rendah. Nah, baiklah, sampai situ saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak, kelebihan, dan kekurangan sumber energi. Yang pertama adalah dampak kekurangan sumber energi. Kekurangan sumber energi adalah di mana seseorang yang dalam keadaan tidak berpuasa tetapi menuruni resiko penurunan berat badan secara drastis akibat tidak berkecukupan nutrisi. Adapun tanda-tanda klinisnya adalah berat badan 10-20% di bawah normal. Yang kedua, tinggi badan di bawah ideal. Yang keempat, lingkar kulit iris fat lengan tengah kurang dari 60% dari ukuran standar. Selanjutnya, adanya kelemahan dan nyeri tekanan pada usus adalah adanya penurunan transferin. Ini adalah meningkatnya kebutuhan kalori dan kesulitan dalam mencerna kalori akibat penyakit infeksi atau kanker. Yang kedua, disfagia karena adanya kelainan intoleransi laktosa. Yang ketiga adalah nafsu makan menurun.
Selanjutnya adalah kelebihan sumber energi. Kelebihan sumber energi keadaan yang dialami seseorang yang mempunyai risiko peningkatan berat badan akibat asupan dan kebutuhan metabolisme secara berlebihan. Tanda klinisnya adalah berat badan naik dari batas normal, yang kedua adalah obesitas, yang ketiga lipatan kulit atau trispet lebih dari 15 mm pada pria dan pada wanita 25 mm. Adanya asupan yang berlebihan, aktivitas menurun atau monoton. Selanjutnya adalah ubahan pola makan. Kelebihan sumber energi ditandai dengan seperti obesitas. Obesitas adalah masalah peningkatan berat badan yang mencapai lebih dari 20% dari berat badan normal. Selanjutnya adalah malnutrisi, di mana masalah yang berhubungan dengan kekurangan zat gizi pada peningkatan seluruh ataupun dapat dikatakan sebagai zat yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya adalah diabetes mellitus, yaitu gangguan kebutuhan nutrisi yang ditandai dengan adanya gangguan metabolisme karbohidrat akibat kekurangan insulin dan penggunaan karbohidrat secara berlebihan. Dan yang selanjutnya adalah hipertensi, yaitu gangguan nutrisi yang juga disebabkan oleh berbagai masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi seperti penyebabnya adalah obesitas, serta asupan kalsium, nutrisi dan gaya hidup yang berlebihan. Selanjutnya adalah penyakit jantung koroner, yaitu gangguan nutrisi yang sering disebabkan oleh adanya peningkatan kolesterol darah dan merokok. Selanjutnya adalah kanker, di mana gangguan kebutuhan nutrisi yang secara berlebihan oleh konsumsi lemak secara berlebihan. Narkosa, yaitu penurunan berat badan secara mendadak dan berkepanjangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak, kelebihan, dan kekurangan sumber energi. Yang pertama adalah dampak kekurangan sumber energi. Kekurangan sumber energi adalah di mana seseorang yang dalam keadaan tidak berpuasa tetapi menuruni resiko penurunan berat badan secara drastis akibat tidak berkecukupan nutrisi. Adapun tanda-tanda klinisnya adalah berat badan 10-20% di bawah normal. Yang kedua, tinggi badan di bawah ideal. Yang keempat, lingkar kulit trispet lengan tengah kurang dari 60% dari ukuran standar. Selanjutnya, adanya kelemahan dan nyeri tekanan pada kulit adalah adanya penurunan transferin. Ini adalah meningkatnya kebutuhan kalori dan kesulitan dalam mencerna kalori akibat penyakit infeksi atau kanker. Yang kedua, disfagia karena adanya kelainan intoleransi laktosa. Yang ketiga adalah nafsu makan menurun. Selanjutnya adalah kelebihan sumber energi. Kelebihan sumber energi keadaan yang dialami seseorang yang mempunyai risiko peningkatan berat badan akibat asupan dan kebutuhan metabolisme secara berlebihan. Tanda klinisnya adalah berat badan naik dari batas normal, yang kedua adalah obesitas, yang ketiga lipatan kulit atau trispet lebih dari 15 mm pada pria dan pada wanita 25 mm. Adanya asupan yang berlebihan, aktivitas menurun atau monoton. Selanjutnya adalah ubahan pola makan. Kelebihan sumber energi ditandai dengan seperti obesitas. Obesitas adalah masalah peningkatan berat badan yang mencapai lebih dari 20% dari berat badan normal. Selanjutnya adalah malnutrisi, di mana masalah yang berhubungan dengan kekurangan zat gizi pada peningkatan seluruh ataupun dapat dikatakan sebagai zat yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya adalah diabetes mellitus, yaitu gangguan kebutuhan nutrisi yang ditandai dengan adanya gangguan metabolisme karbohidrat akibat kekurangan insulin dan penggunaan karbohidrat secara berlebihan. Dan yang selanjutnya adalah hipertensi, yaitu gangguan nutrisi yang juga disebabkan oleh berbagai masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi seperti penyebabnya adalah obesitas, serta asupan kalsium, nutrisi dan gaya hidup yang berlebihan. Selanjutnya adalah penyakit jantung koroner, yaitu gangguan nutrisi yang sering disebabkan oleh adanya peningkatan kolesterol darah dan merokok. Selanjutnya adalah kanker, di mana gangguan kebutuhan nutrisi yang secara berlebihan oleh konsumsi lemak secara berlebihan. Narkosa, yaitu penurunan berat badan secara mendadak dan berkepanjangan. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah ayat Al-Quran tentang sumber energi, yaitu pada Quran Surah An-Nahl ayat 66-67, sebagaimana artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terhadap pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada yang berada pada perutnya atau berupa susu yang bersih pada tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada demikian itu benar-benar terhadap kebesaran Allah bagi yang mengerti.
Kaitan dengan sumber energi adalah bahwasanya susu merupakan pelengkap nutrisi bagi tubuh yang untuk memenuhi gizi yang seimbang. Susu dikenal dengan kalsium yang terbaik dan kesehatan tulang dan